Selamat datang kembali di channel Matematika Daily. Pada video kali ini saya akan membahas tentang part 4 tentang matriks. Pada video kali ini merupakan video part keempat dari matriks, di mana di part pertama di situ membahas tentang definisi matriks, di part kedua membahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks, dan di part ketiganya membahas tentang determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, pada video kali ini merupakan video dari part keempat matriks yang membahas tentang determinan dan inverse matriks ordo 3 kali 3. Untuk kalian yang penasaran dan ingin memahami lebih lanjut tentang definisi matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan inverse matriks ordo 2 kali 2, kalian bisa klik link di atas atau bisa klik link di deskripsi box. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lebih spesifik tentang determinan dan inverse matriks ordo 3 kali 3. 3 kali 3 ini artinya matriks yang memiliki 3 buah baris dan 3 buah kolom seperti contoh berikut ini. Oke, langsung saja di sini kita akan memulai tentang pembahasan determinan dan inverse matriks ordo 3 kali 3. Pertama, kita akan membahas determinannya dulu. Di sini, determinan matriks ordo 3 kali 3, misalkan saya punya matriks A itu sebagai berikut, di mana di sini matriks A berordo 3 kali 3. Seperti ini ya, ini misalkan. Terus, di sini bagaimana cara untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3? Nah, pada video kemarin kan kita sudah mencari bagaimana cara untuk menentukan determinan matriks 2 kali 2. Sekarang kita akan menentukan bagaimana caranya untuk menentukan matriks ordo 3 kali 3. Ini berbeda sekali dengan cara menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Di sini kalau matriksnya itu berordo 3 kali 3, yaitu 3 buah baris. Baris itu yang ini, 1, 2, 3, dan 3 buah kolom, 1, 2, 3, ini di kolom. Ini adalah rumus untuk mencari determinan A, di mana di sini kita pindahkan saja A, B, C, sampai I, itu sama persis dengan matriks aslinya. Terus di sini ditambahlah ini 2 buah kolom pertama dari matriks sesungguhnya. 2 buah kolom pertama kan ini ya. Kolom pertama, kolom kedua, ini di copy paste ke sini. Selanjutnya kita akan kalikan di sini A kali E kali I dikalikan positif, sehingga determinan A itu menjadi seperti ini ya. A kali E kali I positif. Terus selanjutnya di sini B kali F kali G ini juga dikalikan dengan positif. B kali F kali G dikalikan dengan positif, berarti positif BFG. Terus selanjutnya ditambah lagi dengan, ini bisa ditambah, bisa dikalikan ya, sama saja nanti hasilnya. C kali D kali H, C kali D kali H dijumlah. Terus yang sisi ini itu dikalikan dengan negatif. Kalau ini kan positif, kalau seperti ini negatif. C kali E kali G negatif, negatif C kali E kali G. Terus di sini selanjutnya A kali F kali H, ini juga negatif. Negatif A kali F kali H. Terus terakhir B kali D kali I, ini juga dikalikan negatif. Negatif B kali D kali I. Di sini kalau menujunya ke kanan itu berarti dikalikan positif. Kalau menujunya ke kiri itu berarti dikalikan negatif. Biar gampang aja nghafalinnya ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya saja. Determinan matriks A adalah, oke, berarti kita akan mencari matriks A ini determinannya berapa. Langsung saja kita jawab, berarti di sini determinan matriks A sama seperti ini. Ini kita pindah ke sini, terus kita tambahkan 2 buah kolom pertama. Kolom pertama kan ini, 1, 2. Di copy paste ke sini, langsung kita kalikan. Oke, sebelah sini berarti kalau sebelah kanan seperti ini menuju ke kanan berarti kita jumlahkan ya.
Hasilnya akan seperti ini. Berarti di sini 1 kali 6 kali 4 adalah 24. 24 dikali positif berarti positif 24. Terus di sini 3 dikali 2 dikali 5 adalah 30. 30 dikali positif adalah positif 30. Terus di sini 2 kali 2 kali 9 adalah 36. 36 dikali positif adalah positif 36. Ini bisa kalian kali, bisa langsung jumlahkan juga bisa ya, sama saja. Terus selanjutnya di sisi kirinya berarti sisi yang warna biru ini kita kalikan dengan negatif. Selalu dikalikan dengan negatif. Berarti di sini 2 kali 6 kali 5 hasilnya adalah negatif 60. Terus selanjutnya di sini 1 dikali 2 dikali 9 adalah 18. 18 dikali negatif adalah negatif 18. Selanjutnya 3 kali 2 kali 4 adalah 24 dikalikan negatif, hasilnya negatif 24. Tinggal dijumlahkan saja di sini, berarti hasilnya adalah negatif 12. Jadi determinan dari matriks A berikut ini adalah negatif 12. Lanjut, kita akan bahas ke inverse matriks berordo 3 kali 3. Untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3, itu rumus dasarnya sama seperti matriks ordo 2 kali 2, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Cuma bedanya di sini, untuk mencari determinan A yang berordo 3 kali 3 itu seperti ini, dan untuk mencari A join-nya kita akan bahas. Kita akan bahas untuk mencari adjoint matriks yang berordo 3 kali 3. Di sini saya menggunakan contoh yang sama ya. Ini adalah matriks A. Berarti kalau kita akan mencari adjoint matriks A, itu rumusnya ini. M ini apa? M ini minor, nanti kita akan bahas di sini. Selalu seperti ini ya. M11 berarti baris pertama kolom pertama. 1, 2, baris pertama, kolom kedua. 1, 3, baris pertama, kolom ketiga. Oke, terus di sini jangan lupa ini adalah selalu dikasih negatif, 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 dan negatif seperti ini. Maksudnya ini apa sih M11? Oke, kita lihat di sini. Matriksnya adalah matriks A seperti ini, ordonya. 1, 1 berarti baris pertama, kolom pertama. Baris pertama itu ini. Kolom pertama itu ini, berarti sisanya adalah EFHI. Berarti di sini M itu berarti kita mencari determinan dari EFHI. Berarti selain baris pertama dan kolom pertama. Carilah di sini determinan dari EFHI menggunakan rumus determinan ordo 2 kali 2. Seperti di video matriks part ketiga ya. Selanjutnya, di sini ada M12 berarti baris pertama kolom kedua. Baris pertama itu ini, kolom kedua itu ini, berarti sisanya adalah DFGI. Berarti kita mencari determinan DFGI. Jangan lupa negatifnya. Di sini tetap negatif. Terus di sini ada M13 artinya baris pertama kolom ketiga. Baris pertama itu adalah ini, kolom ketiga adalah ini. Berarti pengecualiannya yang tidak termasuk itu adalah DEGH. Berarti kita mencari determinan DEGH di sini. Selanjutnya, berarti di sini ada negatif M21. Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua adalah ini, kolom pertama adalah ini. Berarti kecualinya adalah BCHI. Berarti kita mencari determinan dari BCHI. Jangan lupa negatifnya di sini. Ini negatif, berarti ini juga harus negatif. Terus selanjutnya di sini baris kedua, kolom kedua. Baris kedua adalah ini, kolom kedua adalah ini. Berarti pengecualiannya adalah ACGI. ACGI. Begitu selanjutnya ya. Berarti sama saja. Di sini minor 3 kali 2 berarti baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga itu adalah ini, kolom kedua adalah ini. Berarti pengecualiannya adalah ACDF. Berarti di sini adalah
determinan dari A, C, D, F. Negatifnya jangan lupa di sini negatif, ini juga harus negatif. Kalau ini positif, ini juga harus positif. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini saya memiliki contoh soal, tentukan inverse matriks A. Matriks A-nya itu sama seperti ini ya. Kalau mencari inverse matriks seperti ini, berarti kita butuh determinan A dan adjoin A. Determinan A tadi kita sudah mencarinya, di sini determinan A karena matriksnya sama ya, matriks ini dengan soal ini itu sama, berarti kita nggak usah cari determinan A karena determinan A di sini sudah ketemu yaitu negatif 12, berarti kita akan mencari adjoin A dulu ya. Adjoin dari matriks A di sini berarti kita akan menggunakan rumus seperti ini. Berarti di sini kalau kita akan mencari adjoin A berarti ini ya, M11, baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama itu adalah ini, kolom pertama itu adalah ini. Berarti kita mencari determinan 6294. Posisinya di sini, 6294. Terus di sini, baris pertama, kolom kedua. Baris pertama di sini, kolom kedua di sini. Berarti dia adalah 2254. 2254, jangan lupa negatifnya. Di sini negatif, ini juga harus negatif. Terus di sini, baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama di sini, kolom ketiganya di sini, berarti di sini adalah 2659. 2659. Selanjutnya di sini adalah ada negatif minor 2 kali 1. Baris kedua, kolom pertama. Baris kedua itu adalah ini, kolom pertama itu adalah ini, berarti 3294 ya. 3294. Lanjut. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. 1254. 1254. Terus lanjut. Baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti 1359. 1359. Lanjut. Baris ketiga, kolom pertama. Baris ketiga itu ini, kolom pertama itu adalah ini. Berarti dia determinan 3262. Begitu selanjutnya ya, ini baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua, berarti di sini sisanya adalah 1, 2, dan 22. Jangan lupa negatifnya, karena ini negatif, ini juga harus negatif. Terus di sini, baris ketiga kolom ketiga, baris ketiga di sini, kolom ketiga adalah ini, berarti sisanya adalah 1, 3, 2, 6. Berarti kita tinggal cari determinannya menggunakan cara determinan matriks ordo 2 kali 2 seperti yang telah saya jelaskan di video matriks part 3. Berarti di sini 6 kali 4 adalah 24 dikurangi 2 kali 9 adalah 18. 24 dikurangi 18 adalah 6. Terus di sini 3 kali 4 12, 12 dikurangi 2 kali 9 adalah, berarti di sini 12 dikurangi 18 adalah negatif 6. Negatif 6, negatif 6 dikali negatif berarti positif 6. Selanjutnya ini kali ini adalah 6. 6 dikurangi ini kali ini adalah 12. 6 dikurangi 12 adalah negatif 6. Terus selanjutnya di sini 2 kali 4 adalah 8. 8 dikurangi 2 kali 5. 8 dikurangi 10 adalah negatif 2. Negatif 2 dikali negatif adalah positif 2. Terus di sini 1 kali 4 adalah 4. 4 dikurangi 2 kali 5, 10. 4 dikurangi 10 adalah negatif 6. Terus di sini 2 dikurangi 4 adalah negatif 2, negatif 2 dikali negatif adalah positif 2. Terus di sini lanjut 18 dikurangi 30. Hasilnya adalah negatif 12. Terus di sini 9 dikurangi 15 adalah negatif 6. Negatif 6 dikali negatif adalah positif 6. Lanjut, 6 dikurangi 6 adalah 0. 1 kali 6 adalah 6, 3 kali 2 adalah 6, berarti 6 dikurangi 6 adalah 0. Ini adalah adjoin dari matriks A. Selanjutnya baru bisa kita mencari inverse dari matriks A. Inverse dari matriks A adalah rumusnya seperti ini, berarti 1 per determinan A. Determinan A tadi kita cari adalah negatif 12. Negatif 12 dikali adjoin A. Adjoin A ini ya. Ini kita pindah saja ke sini, berarti hasilnya 1 per 12 dikali 6. Hasilnya adalah negatif setengah.
6 dikali 1 per 12, hasilnya adalah negatif setengah juga. Terus negatif 6, ini sama aja negatif 6 per negatif 12, hasilnya adalah setengah. Terus di sini 2 dikali 1 per 12 adalah negatif 1 per 6. Negatif 6 dikali 1 per negatif 12 adalah 1 per 2. Terus 2 dikali 1 per negatif 12 adalah negatif 1 per 6. Negatif 12 dibagi negatif 12, sama ya, hasilnya adalah 1. 6 dibagi negatif 12 adalah negatif setengah, dan 0 dikali ini adalah 0. Jadi di sini inverse dari matriks A adalah ini hasilnya. Ini adalah hasil dari inverse matriks A. Lanjut kita ke latihan soal dan pembahasan. Di sini contoh soal yang pertama adalah jika matriks P adalah sebagai berikut, nilai dari determinan matriks P adalah, ini lambangnya determinan ya. Langsung saja di sini kita akan jawab. Berarti di sini determinan matriks P adalah, ini kita tulis kembali matriks P ini di sebelah sini, terus kita tambah 2 kolom pertama, kolom kedua, di copy paste ke sini. Selanjutnya kita akan mengalihkan ini dan ini dikalikan dengan positif, sedangkan sebelah sini yang biru ini kita kalikan dengan negatif. Sehingga di sini ketemu bahwa 3 dikali 5 dikali 2 adalah 30. Dikali positif berarti positif 30 ya. Terus di sini kita bisa mengalihkan, bisa langsung menjumlahkan. Kita jumlahkan aja ya. Ini ditambah 2 kali 3 adalah 6, 6 kali negatif 1 adalah negatif 6. Terus ditambah lagi, di sini 4 dikali 1 dikali 6 adalah positif 24. Terus di sini, ini dikurangi ya. Kalau sudah sampai sini berarti dikurangi. 4 dikali 5 dikali 4 dikali 5 dikali negatif 1 adalah negatif 20, berarti dikurangi negatif 20. Ini dikurangi dari sini. Terus di sini dikurangi lagi. 3 kali 3 kali 6 adalah 54. Terus lanjut di sini 2 dikali 1 dikali 2 adalah 4. Berarti di sini dikurangi 4. Hasilnya adalah 30 min 6 plus 24. Negatif ketemu negatif adalah positif 20. Terus ini dikurangi 54 dikurangi 4. Jadi determinan matriks P di sini adalah 10. Tinggal dijumlahkan semua ya. Jadi pilihan ganda yang tepat adalah B. Oke, sekarang lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Jika matriks X adalah sebagai berikut, maka inverse dari matriks X adalah, oke langsung saja kita jawab di sini. Sebelumnya rumus inverse sendiri itu seperti ini ya. Jika kita mencari A inverse, maka rumusnya adalah 1 per determinan A dikali A join A. Karena ini adalah matriks X, berarti kita mencari determinan X dulu dan A join matriks X dulu. Yang pertama kita mencari determinan X dulu ya. Determinan X di sini seperti biasa, ini adalah matriks X, ditulis kembali, lalu ditambahkan 2 kolom pertama dari matriks X. 2 kolom pertama itu kolom ini dengan ini dipindah ke sini. Lalu yang sebelah ini kita kalikan dengan positif. Sedangkan yang warna biru ini kita kalikan dengan negatif. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 kali 4 adalah 16 dikali positif, berarti positif 16. Terus 2 dikali 3 dikali 2 adalah 12, dikali positif adalah positif 12. Selanjutnya min 2 kali 1 dikali 3 adalah negatif 6. Negatif 6 dikali positif berarti negatif 6. Selanjutnya yang ini negatif 2 kali 2 kali 2 adalah negatif 8. Negatif 8 dikali negatif adalah positif 8. Selanjutnya 2 dikali 3 dikali 3 adalah 18. 18 dikali negatif adalah negatif 18. Lanjut 2 dikali 1 dikali 4
adalah 8, 8 dikali negatif adalah negatif 8. Sehingga jika dijumlahkan, hasilnya determinan Xi adalah 4. Setelah ketemu determinan Xi, kita akan mencari adjoin Xi dulu. Adjoin dari matriks Xi, rumusnya jangan lupa, di sini adalah rumus dari adjoin. Di sini adalah minor 1 kali 1. M11 berarti baris pertama kolom pertama ya. Berarti di sini artinya M di sini kita cari determinannya baris pertama kolom pertama. Di sini dilihat matriks Xi, baris pertama kolom pertama berarti sisanya tinggal 2, 3 dan 3, 4. Berarti kita mencari determinan dari 2, 3, 3, 4. Lanjut, yang bawah di sini negatif ya, ini juga negatif. Ini baris pertama kolom kedua, baris pertama adalah ini, kolom keduanya adalah ini, berarti sisanya adalah 1, 3, 2, 4. Berarti kita mencari determinan dari 1, 3, 2, 4. Lanjut, baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga berarti sisanya adalah 1, 2, dan 2, 3. 1, 2, 2, 3. Terus di sini negatif, ini juga negatif. Baris kedua kolom pertama. Baris kedua posisinya di sini kolom pertama. Berarti sisanya 2, negatif 2, 3, dan 4. 2, negatif 2, 3, dan 4. Lanjut, berikutnya baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua, sisanya adalah 2, negatif 2, 2, 4. Taruh sini ya. Lanjut, 2, 3, baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga, berarti di sini 2, 2, dan 2, 3 sisanya. Taruh di sini, jangan lupa negatifnya, karena di sini atasnya adalah negatif, ini juga harus kasih negatif. Lanjut, baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga itu ini, kolom pertama ini, berarti sisanya adalah ini. 2 min 2, 2, 3. Cek. Lanjut, baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua, berarti sisanya adalah 2 min 2, 1, 3. 2 min 2, 1, 3. Lanjut, yang terakhir di sini. Baris ketiga, kolom ketiga sebelah sini berarti sisanya adalah 2, 2, 1, 2. Selanjutnya tinggal kita cari determinannya. Di sini determinannya 2 kali 2 adalah 8. 8 dikurangi 3 kali 3 adalah 9. Hasilnya negatif 1. Lanjut, ini kali ini 4. 4 dikurangi, ini kali ini 6. 4 dikurangi 6. Min 2 dikali negatif berarti positif 2. Terus ini kali ini adalah 3, berarti 3 dikurangi ini kali ini 4 adalah negatif 1. 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Lanjut di sini, ini kali ini adalah 8. 8 dikurangi negatif 6 adalah 14. 14 dikali negatif adalah negatif 14. Selanjutnya 8 dikurangi negatif 4, hasilnya 12. Terus di sini 6 dikurangi 4, hasilnya 2. 2 dikali negatif adalah negatif 2. Lanjut, 6 dikurangi negatif 4, hasilnya 10. 6 dikurangi negatif 2, hasilnya adalah 8. 8 dikali negatif, hasilnya negatif 8. Terus selanjutnya 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Ini adalah adjoin dari matriks Xi. Selanjutnya baru kita bisa menentukan inverse dari matriks Xi. Rumusnya adalah sebagai berikut. 1 per determinan Xi adalah ini, 4, dikali adjoin dari matriks Xi, tadi kita sudah cari, berarti sini. Berarti tinggal dikalikan, 1 per 4 dikali negatif 1 adalah negatif 1 per 4. 1 per 4 dikali 2 adalah setengah. Terus 1 per 4 dikali negatif 1 adalah negatif 1 per 4. Lanjut, 1 per 4 dikali negatif 14 adalah negatif 7 per 2. Terus 1 per 4 dikali 12 adalah 3. 1 per 4
dikali negatif 2 adalah negatif 1/2 dan seterusnya sampai ini ya. Ini adalah hasilnya, berarti tinggal dikalikan semua. Semua elemen matriks ini dikalikan 1/4, maka hasilnya ini. Jadi, pilihan ganda yang tepat di sini adalah C. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Di sini soalnya, supaya matriks berikut tidak mempunyai inverse, maka nilai A yang memenuhi adalah, berarti kita disuruh untuk mencari nilai A dengan syarat matriks ini itu tidak punya inverse. Langsung saja kita jawab. Di sini ada kata-kata matriks ini itu tidak punya inverse. Syarat sebuah matriks tidak punya inverse itu syaratnya adalah dia determinan matriksnya harus sama dengan 0. Berarti determinan dari matriks ini itu sama dengan 0. Berarti kita mencari determinan matriks ini ya. Determinan matriks ini itu harus sama dengan 0. Berarti kalau kita mau mencari determinannya, di sini ini ditulis ulang, terus ditambahkan dua kolom pertama, kolom ini dengan kolom ini di sini. Lalu kita kalikan dengan positif yang merah ini, dan yang garis biru ini kita kalikan dengan negatif. Berarti di sini 2 dikali A dikali 3 itu adalah 6A. 6A dikali positif adalah positif 6A. Terus di sini A kali A adalah A kuadrat dikali 3 dikali positif, berarti positif 3A kuadrat. Selanjutnya di sini 2 dikali 3 dikali 1 adalah 6. 6 kali positif adalah positif 6. Lanjut di sini 2 kali 3 adalah 6. 6 kali A adalah 6A. 6A dikali negatif adalah negatif 6A. Selanjutnya 2 kali A kali 1 adalah 2A. 2A dikali negatif, negatif 2A. Lanjut A dikali 3 adalah 9A. 9A dikali negatif adalah negatif 9A. Sama dengan 0. Syarat matriks yang tidak punya inverse itu determinannya sama dengan 0 ya. Terus di sini kita sederhanakan nih. Berarti kalau disederhanakan menjadi 3A kuadrat, terus ini 6A dikurangi 6A dikurangi 2A, dikurangi 9A, hasilnya adalah negatif 11A. Terus di sini ditambah 6, sama dengan 0. Lanjut kita faktorkan. Kalau difaktorkan berarti di sini 3A min 2 dikali A min 3. Kalau kalian lupa cara memfaktorkan seperti ini, kalian bisa cek di video saya tentang persamaan kuadrat. Berarti di sini setelah difaktorkan hasilnya ini. Setelah ini kita mencari A, berarti di sini disama dengankan 0, ini juga disama dengankan 0. Yang pertama 3A min 2 sama dengan 0, berarti 3A sama dengan negatif 2 dipindah ruas menjadi 2, didapatkan A sama dengan 2 dibagi 3 atau 2/3. Terus yang satunya lagi ini, A min 3 juga disama dengankan 0, berarti min 3 dipindah ruas menjadi 3, A sama dengan 3. Jadi nilai A yang memenuhi ada dua kemungkinan, yaitu A sama dengan 2/3 atau A sama dengan 3. Jawabannya di sini adalah B, 2/3 atau 3. Selanjutnya kita ke contoh soal yang keempat. Soalnya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min 4y plus 3z sama dengan 8 dan seterusnya. Ada 3 persamaan ini, dimana yang ditanyakan adalah nilai x ditambah y ditambah z. Berarti kita akan mencari nilai x itu berapa, y berapa, dan z berapa. Sebenarnya penyelesaian ini juga bisa dilakukan dengan cara substitusi biasa atau eliminasi. Namun karena kita ada di bab matrik, berarti kita akan menyelesaikan persamaan berikut dengan menggunakan konsep matriks. Oke, langsung saja kita jawab. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk matriks. Bagaimana caranya? Caranya itu seperti ini. Karena ini terdiri dari 3 buah persamaan,
1, 2, 3, dan terdiri dari 3 buah variabel, 1, 2, 3 variabel X, Y, Z. Berarti kita akan mengubahnya menjadi matriks 3 kali 3. Matriks berordo 3 kali 3 sebagai berikut. Berarti ketiga persamaan ini kalau diubah ke dalam bentuk matriks itu jadinya seperti ini. Ini 2 dari mana? Kita lihat di sini. Nah, di sini kita ambil koefisiennya ya. Koefisiennya di sini ada 2, negatif 4, dan positif 3. Berarti di sini 2, negatif 4, positif 3. Selanjutnya di sini koefisiennya ada 1, 2, dan negatif 1. 1, 2, negatif 1. Selanjutnya yang sebelah sini itu berasal dari sini. Negatif 2, negatif 3, dan 1. Negatif 2, negatif 3, dan 1. Dikalikan variabelnya apa? X, Y, Z. X, Y, Z seperti ini ya. Terus hasilnya sama dengan sesuai ini 8, 5, dan negatif 9. Kalau kalian bingung berarti persamaan matriks ini kalau dikalikan itu kan seperti baris dikali kolom ya. Berarti di sini kan 2X ditambah ini kali ini negatif 4X ditambah 3Z. Sama persis kan seperti ini. Sama dengan 8. Terus ini 1 kali X, 1X. Terus di sini 2 kali Y adalah 2Y. Selanjutnya negatif 1 kali Z adalah negatif Z. Sama kan? Seperti itulah intinya. Selanjutnya kita akan mencari nilai X, Y, Z. Bagaimana caranya? Kalian ingat rumus dari matriks ini, kalau ada persamaan matriks dan kita akan mencari X, berarti rumusnya adalah A inverse kali B. Sama, berarti kalau kita akan mencari X, Y, Z, berarti X, Y, Z di sini caranya adalah inverse dari ini, inverse dari matriks ini dikalikan dengan matriks ini. Berarti kita mencari inverse dari matriks ini dulu ya. Cara untuk mencari inverse di sini, kalau kita ingin mencari inverse suatu matriks, berarti kita butuh determinan matriks itu sendiri dan adjoint matriks itu sendiri. Berarti kita terlebih dahulu akan mencari determinan dari matriks yang ini dulu. Di sini determinannya berarti kita tulis langsung saja. Di sini sama 2 negatif 4 3 ditulis ulang, terus ditambahkan 2 kolom pertama. Kolom pertama, kolom kedua di copy paste di sini. Terus kita kalikan. Oke, garis merah ini dijumlah. Sedangkan yang sebelah sini, ini kan menuju ke kiri, yaitu dikurangi. Langsung saja berarti di sini 2 kali 2 kali 1 adalah 4. 4 kali positif adalah positif 4. Negatif 4 dikali negatif 1 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Negatif 8 dikali positif hasilnya negatif 8. Terus 3 dikali 1 dikali negatif 3 adalah negatif 9. Negatif 9 dikali positif adalah negatif 9. Selanjutnya 3 dikali 2 dikali negatif 2 adalah negatif 12. Negatif 12 dikali negatif. Negatif ketemu negatif berarti positif 12. Selanjutnya 2 dikali negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya adalah positif 6. Positif 6 dikali negatif hasilnya negatif 6. Lanjut negatif 4 dikali 1 dikali 1 adalah negatif 4. Negatif 4 dikali negatif hasilnya positif 4. Berarti tinggal kita jumlah, determinannya ketemu di sini adalah negatif 3. Sudah ketemu determinan, berarti kita butuh adjoint. Adjoint dari matriks ini itu bagaimana? Oke, langsung saja di sini kita akan mencari adjoint dari matriks yang ini. Rumus adjoint di sini seperti biasa M11 baris pertama kolom pertama. Berarti kita cari determinan. Baris pertama kolom pertama berarti determinan dari 2 negatif 1 negatif 3 1. Oke. Selanjutnya di sini ada negatif
M21 minor 21 baris kedua kolom pertama. Baris kedua itu ini, kolom pertama ini berarti yang kecualinya adalah negatif 4, 3, negatif 3, 1. Tulis di sini dan seterusnya ya. Seperti contoh, berarti di sini kita akan mencari determinannya satu-satu. 2 kali 1 adalah 2, dikurangi ini kali ini adalah 3. Berarti 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Dan seterusnya sampai di sini M33 itu baris ketiga dan kolom ketiga. Baris ketiga itu ini, kolom ketiga ini, berarti sisanya adalah 2 negatif 4, 1, 2. 2 negatif 4, 1, 2. Sehingga 2 kali 2 adalah 4 dikurangi negatif 4. Hasilnya adalah 8. Tulislah di sini. Ini adalah adjoin dari matriks ini. Lanjut kita kembali lagi ke sini. Berarti di sini didapatkan, kita akan menginverskan ini ya, matriks ini ya. Berarti kita menggunakan rumus ini. 1 per determinan matriks ini. Tadi sudah kita cari negatif 3, berarti 1 per negatif 3 dikali adjoin dari matriks ini. Adjoinnya kita juga sudah mencari, ini adalah adjoinnya, tinggal dipindah ke sini. Terus dikali, mengikuti yang atasnya, sama persis, 8, 5, negatif 9. Langkah selanjutnya berarti kita kalikan dulu ya, dua matriks yang ini dengan yang ini, dengan cara baris dikali kolom. Berarti di sini didapatkan 1 per negatif 3, baris kali kolom, negatif 1 kali 8, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, hasilnya adalah negatif 15. Terus ini kali ini adalah 8, ditambah ini kali ini adalah 40, ditambah ini kali ini adalah negatif 45. Hasilnya adalah 3. Sedangkan di sini juga 1 dikali 8 adalah 8, ditambahkan ini kali ini, ditambahkan ini kali ini, hasilnya adalah 6. Tinggal kita kalikan satu persatu nih. Berarti didapatkan ini negatif 15 dibagi negatif 3 hasilnya 5. 3 dikali ini hasilnya adalah negatif 1. 6 dikali 1 per negatif 3 hasilnya negatif 2. Jadi didapatkan X sama dengan 5, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan negatif 2. Di soal yang ditanyakan adalah penjumlahan dari X, Y, Z. Di sini X-nya 5, Y-nya negatif 1, dan Z-nya adalah negatif 2. Sehingga kalau dijumlah hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya di sini pilihan gandanya adalah A. Oke, itu saja video matriks kali ini. Ini adalah part terakhir dari matriks. Semoga bisa bermanfaat. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe. Terima kasih.